Saya orang Jawa Tengah. Oke, jadi sebentar ya, saya jelaskan dulu. Oke, jadi Mbaknya ini saat ini sedang bekerja di Taiwan dan dia punya keluarga di Indonesia, di mana keluarganya yang selalu salah paham tentang suaminya. Dipikirnya dia itu kerja di Taiwan, uangnya di-red sama suaminya, padahal dia di sini ingin menjelaskan bahwa ibu dan saudara-saudara dari keluarga saya itu uang saya kirimkan suami, tapi suami saya bisa menjadikan uang itu dengan baik. Begitu kan Mbak maksud sampean? Iya. Jadi jangan menilai orang dari penampilan, jangan menghakimi orang dari apa yang kalian lihat. Ini satu kenyataan dan Mbaknya akan pulang Indonesia seterusnya karena dia saat ini di Taiwan. Pertanyaan saya, di Taiwan kerjanya lebih mudah atau lebih mudah di Abu Dhabi, Mbak, menurut sampean? Saya bukan kerja di Abu Dhabi, saya kerja di Saudi. Oh ya, di Saudi, sorry. Di Saudi lebih enak atau di Taiwan lebih enak? Karena saya dikerja di Saudi itu, saya nggak tahu tujuan mau kemana kerja itu saya nggak tahu. Saya diajak sama saudara, satu majikan dulu, 3 orang di sana, pembantu Indonesia semuanya itu 3 orang. Tapi karena di calling visa itu kayaknya yang saudaranya yang calling visa saya ini kayaknya nggak seneng kalau saya ini sukses. Karena gaji di Arab Saudi itu dulu waktu tahun 2011 itu masih 2 juta. Gaji itu masih 2 juta. Alhamdulillahnya itu sampai 2 tahun saya kerja di sana itu menghasilkan saya ini uang buat beli kebun. Iya, waktu itu kebun itu kan masih murah. Tapi kalau suami nggak memandai memanfaatkan uang tersebut, uang itu akan habis. Betul. Suami saya itu nggak mau, karena saya ini kerja banting tulang, siang buat malam buat pagi, kerja begitu berat, gitu loh. Nggak semudah di telapak kaki tangan kita itu bekerja di negeri orang itu enak, bisa Facebookan, bisa TikTokan, bisa apapun, enggak. Walaupun saya kerja di Taiwan seperti ini, udah ada video callan, udah ada TikTokan, tapi ini cuma buat hiburan saja, biar nggak jenuh, biar nggak apa. Betul. Pertanyaan saya, lebih enakan di Arab Saudi atau di Taiwan? Halo? Saya itu tidak membandingkan gaji berapa besar, berapa banyak. Oh, sebentar, HP-nya keputus tadi. Lebih enakan Taiwan atau Abu Dhabi atau Arab Saudi? Enakan Taiwan. Iya. Gajinya lebih besar atau karena memang orangnya lebih baik? Enggak masalah gaji saya. Sebenarnya ini masalah tenaga. Kalau kerja kitanya di Taiwan itu kalau udah selesai ya udah selesai. Kalau di Arab Saudi? Tidur. Kalau di Arab Saudi dulu tidurnya udah malam, bangunnya udah siang dibuat malam. Oke, paham. Apalagi waktu puasa semalaman kita nggak tidur. Wah, ngapain? Ya bikin sahur lah. Oh, siang jadi malam. Oke, paham. Jadi pagi itu jam 7 itu baru kitanya itu tidur. Wah. Jam 12 siang bangun, mandi, sholat, terus bersih. Karena waktu puasa itu kan waktu anak-anak libur sekolah, nggak sekolah. Selama 3 bulan itu Rejab, Ruwah, Ramadan, puasa, nggak sekolah. 3 bulan nggak sekolah. Oke. Ya wes. Karena dari sisi Sinar, walaupun entah malam nggak tidurin orang, tapi siangnya kitanya dapat tidur, majikan tahu. Setidaknya ini majikan ini tahu kalau pembantunya ini capek kerja, jagain emaknya itu capek, majikan ini tahu. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih curhatan dari Taiwan. Saya
Karena gini, teman-teman yang lainnya mau proses ke Taiwan aja sekarang sedang susah. Betul. Baik-baiklah sama majikan, baik-baiklah sama pasiennya. Entah jaga si kakek, entah jaga si nenek. Karena tanpa mereka pun kita nggak dapat gaji. Betul. Jadi harus sabar dan ikhlas ya Mbak ya. Iya, harus sabar. Si nenek kayak gini, udahlah aku bantuin, udahlah aku kayak giniin, udahlah aku apain. Karena gini, setiap jaga orang tua harus pergi ke rumah sakit. Untuk kontrol dia, untuk ngambil obat dia, gitu. Karena si nenek pun sendiri pun juga nggak bisa ngomong. Kalau kitanya itu nggak bisa ngomong, gitu loh. Kadang itu majikan itu sibuk, nggak sempet untuk mengantar si nenek sama pembantunya ke rumah sakit. Nah waktu itu si nenek itu kan ngomongnya kayak gini, aku mah sakitnya di sini seperti itu kan. Saya jelasin sama si dokternya ini bahwa si nenekku ini sakit seperti ini. Apakah harus ronsen? Apakah harus diambil darahnya atau gimana gimana? Si nenek kok merasakan sakit, si nenek kok merasakan seperti ini, tensi darahnya naik. Apalagi musimnya musim seperti ini kan. Jadi itu sebagai pembantu yang baik itu harus menjaga betul-betul pasiennya. Seperti Oke. Jangan mentang-mentang mengeluh tentang suasana pekerjaan. Jangan mengeluh. Jangan pantang menyerah. Kita buktikan pada orang lain. Kalau bahwa ini saya itu bisa. Saya ini kalau punya uang banyak, saudara akan datang. Tetangga pun akan datang. Tapi kalau setelah nggak punya uang, kita diremehkan, dilecehkan. Sip. Jadi pesannya adalah sabar, ikhlas, dan berusaha. Suami saya gini, baju nggak usah bagus-bagus. Ngapain bagus-bagus? Yang penting layak dipakai, udah. Betul. Uang kumpulin. Betul. Teman nggak usah banyak. Nanti kalau kitanya dapat uang banyak, teman akan datang sendiri. Betul. Setuju sekali. Jadinya seperti ini. Kalau suami kita baik, kita baikin. Kita usahakan untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun suami saya nggak ganteng-ganteng amat, yang nggak jelek-jelek amat. Yang penting hati terasa nyaman sama seperti itu. Oke. Setuju sekali. Nah, saudara ibuku itu kecelakaan kemarin itu. Nabrak orang, udah membayar, dianya dijahit, udahnya dia masuk rumah sakit. Apakah yang dia tuai sama ucapannya, dialah sekarang yang merasakannya? Saya harus keplok tangan? Enggak. Saya doain cepat sembuh. Saya ini tidak balas dendam. Saya ini orangnya itu tidak mau ya omongnya ya sudah gitu. Saya ini tidak mau memperpanjangkan masalah-masalah seperti itu bagi saya itu nggak penting. Oke. Yang penting itu anak saya udah gede, anak saya udah masuk remaja. Oke, berarti Ibu udahlah pulang. Oke, berarti aku pingin dong adik seperti itu ya. Nanti kalau saya pulang bikin adik. Oke, Mbak, soalnya kebetulan aku ada pekerjaan lain, ini staff saya ada yang ngasih. Jadi saya ucapkan terima kasih curhatan dari Taiwan dan semoga bisa menjadi jalan. Iya, berinspirasilah sama teman-teman yang ingin berangkat kemana aja, nggak usah mengeluh tentang pekerjaan apapun asalkan itu halal. Yang penting bisa dapatkan uang. Ya udah itu. Ya nih po ya wah ya.
Lo kok paspor jadi kayak sancing. Jadi udah dulu ya Mbak ya, soalnya kebetulan ada kerjaan lain. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta maaf ya Mbak ya, karena saya sendiri ada pekerjaan lain yang harus saya handle. Jadi ini curhatan dari Taiwan. Saya terima kasih sekali Taiwan. Gimana kabarnya? Lehoma. Jadi kamu baik-baik saja Taiwan. Jadi saya selalu berdoa buat kita semua, semoga kita diberikan kekuatan dan jalan yang terbaik satu sama lain. Jadi jangan pernah ada dendam satu sama lain, apapun itu yang terjadi. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.